Semua, kembali lagi bersama saya, Justina Pirigaga. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya akan memaparkan materi-materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan anak. Definisi perkembangan anak usia dini. Menurut Werner, yang dikutip oleh Mong dan kawan-kawan, pengertian perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dalam pertumbuhan, ahli psikologis tidak membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan. Menurut banyak ahli psikologis, istilah perkembangan lebih dapat dicerminkan sifat yang khas mengenal gejala psikologis yang muncul. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. Di sini ada 4 faktor-faktor mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, hereditas. Yang kedua, pengaruh konseptual umum. Yang ketiga, pengaruh normatif dan non-normatif. Dan yang keempat, periode kritis. Hereditas pertama-tama mempengaruhi perkembangan anak adalah hereditas. Hereditas yaitu menurun secara genetik dari orang tua kepada anak. Pengaruh konseptual umum. Manusia adalah makhluk sosial sejak awal, mereka berkembang dalam konteks sosial dan historik. Hal yang lahir pada saat ini mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda dari anak yang lahir pada zaman revolusi. Secara umum, kontak yang langsung berhubungan dengan seorang bayi adalah keluarga. Pengaruh non-normatif dan non-normatif. Perkembangan yang memiliki sebab untuk memahami kemiripan dan perbedaan dalam perkembangan. Kejadian atau pengaruh yang dialami dalam cara yang serupa oleh kebanyakan orang dalam kelompok disebut normatif, sedangkan pengaruh non-normatif merupakan peristiwa luar biasa yang dimiliki dampak besar terhadap kehidupan individu. Periode kritis adalah masa-masa dalam perkembangan ketika seseorang terutama terbuka terhadap berbagai pengalaman tertentu. Selain itu, lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapainya atau tidaknya potensi bawahan. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini terdiri sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua, aspek kognitif, dan yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang pertama, aspek fisik. Pada 2 tahun pertama dari kehidupan bayi dan anak mencapai perkembangan fisik yang pesat daripada periode masa kanak-kanak yang lain. Dan yang kedua, aspek kognitif. Piaget mendeskripsikan tahapan pertama perkembangan kognitif sebagai tahap sensori motorik karena bayi yang mengetahui dan memahami dunianya dengan menggunakan indera dan tindakan refleks. Bayi membentuk pengalaman melalui penggunaan sensorik motorik yang dilakukan menggunakan tindakan refleks bawaan seperti menghisap, menghirup, dan menggenggam. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pada 2 tahun pertama dalam kehidupan bayi dan anak, pindah dari ucapan prabahasa ke penggunaan bahasa. Prinsip perkembangan anak. Pada dasarnya, perkembangan manusia mempunyai prinsip-prinsip umum seperti: yang pertama, manusia berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Misalnya, seorang siswa berkembang sangat cepat, dapat melakukan koordinasi gerakan motorik kasar, motorik halus, dan koordinasi visual motorik. Ia dapat berlari sambil menangkap bola. Yang kedua, manusia dapat berkembang dengan urutan perkembangan yang teratur. Anak balita dapat berjalan setelah ia merambat. Dengan kemampuan merambat harus dikuasai anak balita setelah ia menyelesaikan tugas-tugas perkembangan motorik sebelumnya, yaitu merangkap. Ke proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Proses pertumbuhan dan perkembangan menurut Santrok meliputi proses biologis, proses kognitif dan sosial. Proses biologi di sini meliputi perubahan pada sifat fisik individu, dan proses kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan dalam bahasa individu dengan orang lain, perubahan pada emosi dan perubahan pada pikiran. Perkembangan anak usia dini. Beberapa ahli klarifikasi periode perkembangan dalam Santrok yang paling luas digunakan dengan urutan sebagai berikut. Periode prakelahiran, masa bayi,
masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan anak-anak masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Materi yang saya jelaskan tentang hakikat perkembangan anak. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.